pagi, bertemu kembali kita di video pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran PPKN. Yaitu hari ini kita akan belajar pelajaran PPKN ya. Dan materi yang akan kita pelajari bersama hari ini adalah menjelaskan simbol-simbol Pancasila dan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Nah, untuk materinya kalian bisa membuka buku paket Bupena 2A dan buka ke halaman 6. Ibu ulangi, silakan anak-anak sekalian bisa membuka buku paket Bupena 2A dan buka ke halaman 6. Nah, di halaman 6 di sana ada materi pelajaran PPKN untuk kita pelajari pada hari ini. Pertama-tama Ibu mau menjelaskan di sini. Kalau di sini ada tulisan muatan PPKN, berarti ini adalah pelajaran PPKN, ya. Nah, anak-anak, di sana ada judulnya menjelaskan simbol-simbol Pancasila dan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Jadi di sini ada simbol-simbolnya. Nah, simbol-simbolnya ini berkaitan dengan sila-sila Pancasila itu. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu ya. Nah, silakan anak-anak bisa perhatikan buku paketnya. Oke, di sana Ibu akan membacakan teksnya ya. Seperti apakah bunyinya? Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Pada dada burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol Pancasila. Nah, kalian bisa perhatikan di halaman 7, ya, di sebelahnya halaman 7. Di sana ada gambar burung Garuda. Di sudut paling kanan atas, ya, ada gambar burung Garuda. Yang dimana di situ ya, di dada burung Garuda itu terdapat perisai, yang dimana perisainya ini mengandung simbol-simbol Pancasila. Nah, di sana ada kepala banteng, ada pohon beringin, ada bintang, ada padi dan kapas, kemudian ada rantai. Nah, ini adalah simbol-simbol dari kelima sila Pancasila. Nah, di sini anak-anak kita bisa baca bersama di sana di halaman 7. Perhatikan simbol-simbol dan bunyi sila Pancasila berikut. Kita mulai dari sila yang pertama. Sila yang pertama adalah simbolnya bintang. Bunyi sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah bunyi sila Pancasila yang pertama dan simbolnya adalah bintang. Kemudian sila kedua simbolnya rantai. Bunyi silanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, itu adalah bunyi sila Pancasila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan simbolnya adalah rantai. Kemudian yang selanjutnya adalah sila ketiga. Sila ketiga ini simbolnya adalah pohon beringin. Dan bunyi silanya adalah Persatuan Indonesia. Oke, lanjut lagi kita ke sila yang keempat. Nah, sila yang keempat ini simbolnya adalah kepala banteng. Bunyi silanya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, jadi yang keempat ini simbolnya adalah kepala banteng ya. Lanjut lagi kita ke yang terakhir. Nah, sila kelima simbolnya adalah padi dan kapas.
Bunyi silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu dia ya anak-anak, simbol dan bunyi sila Pancasila. Ingat ya, dari sila yang pertama sampai sila yang kelima itu simbolnya berbeda-beda dan bunyi silanya juga berbeda-beda. Ya, ingat ya, Ibu ulangi. Sila yang pertama, simbol Pancasila yang pertama adalah bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbol sila yang kedua yaitu rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila yang ketiga yaitu pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol yang keempat yaitu kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, bunyi sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi itu yang harus anak-anak ingat baik-baik simbolnya dan juga bunyi sila Pancasila. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pengamalan sila Pancasila yang pertama dan yang kedua. Di sini kita bisa lanjut membaca lagi ya. Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dilakukan di mana saja, seperti di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, di sana ada dua gambar ya. Ada dua gambar. Yang pertama itu adalah gambar ayah, ibu, dan anak yang sedang berdoa sebelum makan. Kemudian di gambar yang kedua ini ada sepasang kakak dan adik yang sedang belajar. Nah, dari kedua gambar itu berkaitan dengan pengamalan sila Pancasila. Yang pertama, berdoa sebelum makan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi berdoa sebelum makan itu adalah contoh dari pengamalan sila pertama Pancasila, ya. Berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum beraktivitas, berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan, itu adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Kemudian di gambar yang kedua, membantu adik belajar merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi bukan hanya membantu adik belajar saja ya, membantu orang yang kesusahan juga termasuk ke dalam contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Ya, nah itu dia penjelasan tentang simbol-simbol dan pengamalan sila Pancasila yang pertama dan yang kedua. Bagaimana anak-anak sampai di sini? Sudah jelaskah? Nah, selanjutnya ada tugas yang Ibu berikan kepada kalian. Tugasnya ada di halaman 8. Silakan anak-anak sekalian bisa membuka atau balik halaman bukunya ke halaman 8. Nah, di halaman 8 di sana ada 3 soal untuk kalian hari ini. Yang pertama, nomor 1, sebutkan urutan sila dan bunyi sila dari lambang Pancasila berikut. Nah, di sana ada simbol-simbol sila Pancasila. Yang pertama, A, bintang, B, rantai, C, pohon beringin, D, kepala banteng,
E. Padi dan kapas. Itu adalah simbol-simbol sila Pancasila. Nah, tugas kalian adalah sebutkan urutan sila dan bunyi sila dari lambang Pancasila berikut. Nah, Ibu beri contoh ya. A. Bintang. Bunyi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. B. Rantai. Bunyi silanya apa? Dan seterusnya sampai ke bagian E. Ya, jadi untuk soal nomor 1, Ibu minta kalian buat dalam bentuk video. Ya, kalian buat dalam bentuk video. Kemudian untuk soal nomor 2 dan nomor 3, ini kalian bisa beri tanda centang. Yang manakah yang termasuk ke dalam pengamalan sila pertama Pancasila, dan yang manakah yang termasuk ke dalam pengamalan sila kedua Pancasila. Soal yang nomor 2 berbunyi, berilah tanda centang sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Berdoa setelah makan, mengikuti lomba keagamaan, menolong teman, jujur saat berbicara. Nah, yang manakah yang termasuk ke dalam pengamalan sila pertama Pancasila? Silakan kalian bisa beri tanda centang. Kemudian yang ketiga, berilah tanda centang sikap yang sesuai sila kedua Pancasila. Menaati nasihat orang tua, menyapa orang tua, bekerja sama saat piket kelas, meminta izin saat meminjam. Yang manakah dari keempat pernyataan itu yang termasuk ke dalam pengamalan sila kedua Pancasila? Silakan kalian bisa beri tanda centang. Nah, anak-anak, jadi itu ya untuk tugas pelajaran PPKN pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu jelaskan ulang. Nomor 1, sebutkan bunyi simbolnya dan sebutkan juga bunyi sila Pancasila yang sesuai dengan simbol itu seperti yang sudah Ibu berikan contoh tadi ya. Yang pertama, A. Bintang. Bunyi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut lagi, yang kedua, rantai. Bunyi silanya apa? Sampai ke bagian E. Lalu nomor 2 dan nomor 3 ini silakan kalian beri tanda centang yang sesuai dengan pengamalan sila kedua dan sila ketiga Pancasila. Nah, jadi itu ya anak-anak untuk tugas pelajaran PPKN pada hari ini. Oke, sudah jelas ya dari penjelasan dan juga pemberian tugas. Nah, anak-anak, Ibu rasa begitu dulu untuk tugas kita pada hari ini dan untuk pembelajarannya pada hari ini. Seperti biasa, Ibu akan tutup pembelajaran kita dengan berdoa ya. Mari anak-anak sekalian bisa mengambil sikap doa yang baik, bisa melipat tangan, menutup mata dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Bapa, kami anak-anakmu sudah selesai belajar melalui video pembelajaran. Terima kasih atas tuntunanmu, terima kasih atas penyertaanmu selama proses pembelajaran kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ya Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, begitu dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali di besok harinya lagi ya. Nah, besok kita ada Zoom. Semangat ya anak-anak. Begitu dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas di rumah. Tetap selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.